Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi sholli wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisan yafqahu qawli rabbi jini iman warzuqni faman la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aziz. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya membacakan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut saya dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah bisa bertatap muka kembali walaupun lewat medsos. Yang alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, kenapa saya berbahagia? Saya ini lagi berada di musola PSS Banten gitu ya. Salam hormat saya kepada para master dan bahter, kepada semuanya maupun yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Salam hormat saya kepada guru besar Mamas Karyo dan kepada guru-guru yang lainnya. Gak bakal saya sebutkan karena channel yang pertama udah saya sebutkan semuanya ya. Salam serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia yang udah mendobrak kemusyrikan, kekafiran, kezaliman, kemunafikan, yaitu baginda dalam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang-terang, dari tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya di sini akan menerangkan tentang manfaatnya berpuasa. Nah, apa saja sih manfaatnya berpuasa ya? Kata para dokter, manfaatnya berpuasa itu terutama yaitu dokter dari Rusia yang bernama Yuni Nikolai, yaitu manfaatnya puasa, tubuh kita itu menjadi sehat, hati kita itu menjadi tenang, tentram, dan lebih nyaman. Itulah manfaatnya puasa diantaranya. Dan manfaatnya lagi, ketika puasa itu kita biasanya kalau tidak puasa itu suka melihat yang enggak mendengarkan yang enggak ngomongin orang. Tapi yang alhamdulillah dengan manfaatnya puasa, kita itu tadinya orang-orang yang tadinya suka melihat video-video porno gitu ya, ketika puasa dia itu jadi enggak melihatnya. Kenapa? Karena ditakutkan batal puasanya. Itu manfaatnya puasa, itu bisa menahan pandangannya juga gitu, dan juga bisa menahan pendengaran juga gitu. Biasanya orang itu suka mendengar, suka menguping pembicaraan orang lain. Ketika dia berpuasa dia enggak jadi. Karena apa? Oh, saya itu lagi puasa ya, jadi takut batal puasanya. Biasanya orang-orang, apalagi biasanya ibu-ibu ya, suka ngerumpi gitu, suka kumpul-kumpul arisan gitu. Ujung-ujungnya apa yang ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngejelekin orang, ngebuka aib orang lain gitu ya. Tapi berhubung dia lagi puasa,
yang alhamdulillah dia itu jadi terjaga gitu ya. Soalnya ditakutkan dia itu puasanya nggak sah, puasanya batal, makanya jadinya orang-orang itu ibu-ibu tuh nggak jadi ngomongin orang. Itu adalah salah satu manfaatnya berpuasa gitu ya. Dan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi, ya, manfaatnya puasa itu kita itu bisa menahan amarah, bisa menahan hawa nafsu, dan bisa terjaga dari api neraka gitu ya. Karena ketika kita berpuasa ya, kita mau berbuat jahat itu nggak jadinya. Kenapa? Ya karena kita lagi puasa, takut batal, jadi nggak jadi marahnya gitu. Nah, ketika orang itu ketika di bulan Syawal dia itu nggak puasa, suka berjudi gitu ya, suka berjudi. Nah, berhubung dia lagi puasa, dia itu nggak jadi berjudi karena dia ingat, oh ini kan saya itu lagi berpuasa, kalau saya berjudi mungkin nggak dapat pahala, mungkin bisa batal. Nah, makanya dia itu nggak jadi berjudi gitu. Apalagi ada lagi gitu yang orang itu suka mencuri, suka merampok. Nah, di bulan puasa ini, di bulan penuh ampunan ini gitu lah, pintu langit dibukakan, pintu tobat dibukakan, pintu surga dibukakan, pintu neraka dan ditutup gitu. Tapi kalau pintu kamar janda nggak tahu dibuka, nggak tahu ditutup, yang nggak tahu saya. Jadi manfaatnya puasa itu sangat banyak sekali, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya, sangat banyak sekali. Jadi untuk kesehatan juga gitu ya. Jadi kalau kita sering berpuasa, tubuh kita itu akan terkendali gitu. Jadi ada berhentinya, ada istirahatnya gitu ya, di anggota tubuh kita, terutama di dalam tubuh kita itu. Tapi kalau tidak puasa, otomatis bekerja terus itu ya di dalam anggota tubuh kita. Jadi otomatis merasa apa ya, kalau orang suruh dikerja terus kan akan menjadi capek. Sama pabrik pun, mesin pun ketika tidak diistirahatkan gitu ya, setiap hari hidup terus, mungkin akan terjadi kerusakan. Sama tubuh kita pun, di dalam tubuh kita pun seperti itu gitu ya. Jadi harus ada istirahatnya itu dengan pola berpuasa. Itulah manfaatnya berpuasa gitu. Jadi ketika ada orang sering pengen banget berpacaran gitu ya, ketika bulan Syawal atau berhubung di bulan Ramadan gitu ya, dia itu mau jadi pacaran pun gak jadi. Karena apa? Karena ditakutkan puasanya itu nggak sah, puasanya itu batal gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya berpuasa. Dan berpuasa itu kata Imam Ahmad dan Al-Baihaqi itu sebagai perisai, sebagai benteng hawa nafsu kita ketika kita mau berbuat jahat, mau mencuri gitu, mau merampok gitu, mau marah-marah, itu akan terperisai, akan terjaga. Hati kita itu tidak akan menjadi marah, tidak akan menjadi mencuri, tidak akan menjadi merampok juga. Itulah manfaatnya berpuasa. Dan manfaatnya berpuasa itu kita itu tambah cerdas, tambah tenang gitu ya. Itulah manfaatnya berpuasa. Saya punya satu teman ketika saya sekolah MTS, orangnya itu sangat susah ketika menghafal gitu, susah sekali dia itu. Nah, setelah itu dikasih saran itu suruh puasa Senin Kemis, yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setelah dia berpuasa, dia itu cepat menghafalnya gitu ya. Itulah salah satu manfaat berpuasa. Jadi hati pun tenang dan otak pun akan tambah cerdas, menjadi awet muda juga. Itulah manfaatnya berpuasa. Dan juga ketika kita berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan haus dahaga. Jadi semuanya itu harus ditahan, menahan pandangan, menahan pendengaran, penglihatan, semuanya itu harus yang baik. Kalau bisa kita di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh ampunan ini, yang barokah ini, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita itu membaca Al-Qur'an, berzikir, salat malam, insyaallah. Tadi kembali lagi ke yang tadi, ke manfaatnya puasa. Manfaat puasa itu saya ulangi lagi, diantaranya kita itu akan terperisai gitu, akan terperisai untuk berbuat jahat, untuk
marah, untuk melihat video porno, untuk mendengarkan menguping pembicaraan orang lain, dan untuk menjadikan orang lain itu akan tidak jadi karena kita lagi puasa gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, khususnya bagi saya pribadi. Maaf di sini saya bukan merasa pintar, saya paling baik, tidak ada alim, tidak, saya cuma sekedar menyampaikan ibarat ayat-ayat Allah. Tugas Rasulullah pun sama, menyampaikan. Tugas itu mah terserah yang mendengarkan, mau menerima mau enggak terserah gitu. Yang penting tujuan kita itu udah menyampaikan gitu, karena sama muslim itu masih bersaudara, jadi harus saling menyampaikan di dalam kebaikan gitu ya. Mungkin itu saja, saya tutup saja. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia. Begitu.